Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan belajar tentang seorang sahabiah ya. Ini adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu berarti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Umamah binti Abul As. Beliau Umamah binti Abul As ini teman-teman adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu pertamanya. Ya, Masya Allah. Nah, termasuk di antaranya nih Umamah binti Abul As karena cucu pertama, termasuk di antaranya adalah cucu yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah menggendong Umamah waktu Umamah kecil, dibawanya ke masjid. Ya, beliau mengimami kaum muslimin. Ketika Umamah digendong, maka Rasulullah SAW ketika sujud Umamah diletakkan. Dan ketika Rasulullah SAW berdiri, Umamah digendongnya kembali. Ini saking cintanya Rasulullah SAW kepada Umamah, Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, Masya Allah, di dunia ini kalau kita lihat, memang fitrah seorang kakek itu biasanya sangat sayang sekali kepada cucu pertama. Ya, jadi cucu pertama ini biasanya sangat disayang karena penantian ya, misalnya sudah menanti dari lama, pengen dapat cucu. Kemudian Allah berikan cucu pertama, ya Masya Allah. Begitu pula Rasulullah SAW. Begitu pula ibunda kita Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah orang-orang yang menyayangi cucu-cucunya, Masya Allah. Termasuk di antaranya Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai dan menyayangi Umamah binti Abul As. Dan kalau kita tarik garis nasabnya, Umamah ini adalah merupakan putri dari Abul As bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, ibunya Umamah adalah Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Zainab adalah putri sulungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu berarti kalau Umamah ini adalah putrinya Zainab dan Zainab adalah putrinya Rasulullah SAW, artinya neneknya Umamah adalah diantaranya dari jalur ibu adalah Khadijah binti Khuwailid dan neneknya Umamah dari jalur ayah adalah Halah binti Khuwailid. Bisa dipahami, jadi seperti ini teman-teman. Khadijah punya anak namanya Zainab. Khadijah punya saudara namanya Halah. Ya, sama-sama binti Khuwailid. Halah punya anak namanya Abul As. Zainab menikah dengan Abul As. Artinya berarti sepupuan kan ya? Zainab menikah dengan anak bibinya. Ya, Abul As menikah dengan anak bibinya. Ya, berarti ini sepupuan. Dan hal ini sudah biasa terjadi di Timur Tengah. Ya, jadi kalau nikah tuh nggak jauh-jauh. Nikah tuh nggak harus mesti mencari dari luar keluarga gitu ya. Bersama sepupunya, ya, anak pamannya, anak bibinya. Mereka lebih senang menikah dengan keluarga terdekat. Masya Allah. Jadi memang Umamah ini adalah seorang cucu ya dari Khadijah bintu Khuwailid dan dari Halah binti Khuwailid. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umamah ini berarti ketika lahir beliau dikelilingi oleh orang-orang yang mulia. Subhanallah ya. Di ibunya mulia Zainab, neneknya mulia ya Khadijah, kakeknya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau Umamah juga nanti akan Allah nikahkan dengan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Fatimah, sepeninggal bibinya. Fatimah itu kan berarti bibinya. Waktu itu Fatimah binti Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, sebelum meninggal dunia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menikahi Umamah. Dan ini boleh karena memang Ali bin Abi Thalib dan Umamah bukan mahramnya. Ya, jadi beliau nanti memiliki suami yakni Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan belajar runut ya insya Allah dari mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid ketika mereka menikahkan Zainab dan Abul As. Jadi dulu Abul As itu dekat sekali dengan Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, karena bibinya ya, mahramnya. Sangat-sangat dekat sampai-sampai Khadijah itu teman-teman sudah menganggap Abul As itu seperti putranya sendiri. Jadi tahu akhlaknya Abul As seperti apa, Abul As memiliki watak seperti apa, itu semuanya diketahui oleh Khadijah karena saking dekatnya Khadijah binti Khuwailid dengan Abul As, dengan keponakannya. Dan tidak heran ketika akhirnya Khadijah binti Khuwailid menerima lamaran Abul As, menerima lamaran putra
saudari kandungnya, ya karena tahu persis bagaimana Abul As. Dan memang teman-teman kita tuh ketika menikahkan anak-anak kita atau menerima lamaran dari orang ya untuk anak-anak kita terutama, itu kita juga tidak asal terima ya, kita harus tahu dulu bebet, bobot, bibitnya. Agar apa? Agar nanti kita tidak menyesal ya. Kita tahu dulu seperti apa keluarganya, bagaimana wataknya ya, Masya Allah. Nah, begitu pula dengan Rasulullah SAW dan Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya Abul As menikahi Zainab binti Rasulullah SAW. Subhanallah teman-teman, Abul As ini termasuk orang yang sangat setia dengan istrinya yaitu Zainab. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, maka Abul As termasuk orang-orang yang didatangi oleh orang-orang Quraisy, mengatakan kepada Abul As, wahai Abul As, kalau kamu mau ceraikan istrimu Zainab, dan aku akan gantikan untukmu wanita tercantik dari kalangan Quraisy. Tetapi Abul As subhanallah teman-teman tidak mau untuk menceraikan istrinya Zainab. Tetap setia ya kepada istrinya Zainab. Masya Allah ya, ini pemuda yang luar biasa ya, Masya Allah. Jadi bapaknya Umamah, Abul As ini sangat-sangat mencintai ibunya. Ibunya Umamah yaitu Zainab dengan cinta yang penuh dengan kesetiaan ya, Masya Allah. Berbeda dengan anak-anaknya Abu Lahab. Ya, anak-anaknya Abu Lahab, Utbah, ketika mereka menikahi putri-putri Rasulullah SAW yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, maka ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, orang-orang Quraisy menemui Utbah, ya Utbah putranya Abu Lahab, dan mengatakan kepada Utbah, wahai Utbah, kamu ceraikan istri-istrimu yaitu putri-putrinya Rasulullah SAW, maka aku akan nikahkan kamu dengan seorang gadis cantik dari kalangan Quraisy, ya dari wanita-wanita Quraisy. Maka Utbah pun mengatakan, kalau kalian bersedia menikahkanku dengan Aban bin Sa'id bin As atau putrinya Sa'id, ya, dan dia putri seorang wanita yang cantik, kata Utbah, maka aku akan ceraikan istriku. Jadi mereka nih akhirnya menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, Masya Allah. Dan Masya Allahnya lagi nih teman-teman, ya luar biasa. Setelah Ruqayyah dan Ummu Kulthum diceraikan oleh Utbah, anak-anaknya Abu Lahab, maka ternyata Allah menggantikan suami-suami dari Ruqayyah dan Ummu Kulthum, suami yang salih yaitu Utsman bin Affan, ya radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah, kita kembali ke Zainab, ibunda Umamah. Nah, kemudian Zainab pun teman-teman ya menyusui putrinya yaitu Umamah dengan penuh rasa sayang, Masya Allah ya. Dan Zainab masih tetap menemui atau menemani suami tercintanya yaitu Abul As. Walaupun keadaannya waktu itu Abul As masih berada dalam agama nenek moyangnya dan Zainab sudah masuk ke dalam Islam. Ketika Zainab izin pamit kepada Rasulullah SAW untuk ikut hijrah ke kota Madinah, waktu itu Rasulullah SAW belum memberikan izin kepada Zainab. Ya, Rasulullah SAW masih berharap Abul As akan masuk Islam. Maka Zainab dengan kesedihannya ya teman-teman, siapa yang gak sedih? Seorang anak ya berpisah dengan ibunya, seorang anak berpisah dengan ayahnya, seorang anak berpisah dengan saudara-saudara kandungnya. Karena waktu Rasulullah SAW hijrah, maka di antara saudara kandungnya Zainab ya, waktu itu saudari-saudarinya juga ikut hijrah ke Madinah. Jadi Zainab posisinya masih di Mekah bersama suaminya yaitu Abul As ketika itu ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi Zainab adalah ketika peristiwa Perang Badar. Jadi peristiwa Perang Badar, waktu itu Abul As dalam posisi menjadi musuh Islam. Berangkat bersama pembesar-pembesar Quraisy ya. Berangkat bersama Umayyah bin Khalaf dengan Utbah bin Rabi'ah dengan Abu Jahal, maka Abul As ini berangkat untuk perang Badar ya, Masya Allah. Dan ternyata di peperangan Badar itu teman-teman, Abul As termasuk orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Kita tahu perang Badar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dimenangkan kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Dan orang-orang kafir Quraisy terkalahkan, jadi telak. Dan ini murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abul As ini, ayahnya Umamah, adalah seorang laki-laki yang ditawan oleh kaum muslimin. Dan ketika Zainab mendengar suaminya ditawan oleh kaum muslimin, maka apa yang dilakukan oleh Zainab teman-teman? Ini Masya Allah luar biasa ya, pengorbanan seorang istri untuk suaminya. Zainab melepaskan kalung yang diberikan oleh ibundanya yaitu Khadijah. Kalung satu-satunya yang menjadi kenangan antara Zainab dengan ibunda tercintanya yaitu Khadijah. Beliau lepaskan untuk menjadi tebusan bagi suaminya. Masya Allah. Di pelajaran yang bisa kita ambil nih teman-teman, jangan pernah kita itu pelit dengan suami kita. Jangan pernah kita itu hitung-hitungan dengan suami kita. Lihat bagaimana Zainab mengorbankan kalung terindahnya yang pernah dimilikinya sebagai tebusan untuk suaminya, Masya Allah. Dan luar biasanya lagi ya ketika kalung itu akhirnya diantar oleh
saudaranya Abul As oleh Amr bin Rabi'. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat dan mengenali kalung istri tercintanya yaitu Khadijah, dan Rasulullah SAW nggak tega mengambil kalung tersebut, dan Rasulullah SAW memberikan kalung tersebut dikembalikan lagi untuk Zainab. Masya Allah ya. Dan hikmah yang bisa diambil teman-teman, kalau kita punya niat baik maka jangan takut untuk kehilangan sesuatu. Allah tuh maha tahu, Allah maha tahu. Zainab dengan pengorbanannya ingin memberikan kalung tersebut untuk menjadi tebusan bagi suaminya. Dan Allah maha tahu kalung ini adalah kalung yang paling dicintai oleh Zainab. Maka Allah mengembalikan lagi kalung ini kepada Zainab ya, subhanallah. Dan akhirnya Abul As pun ya dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya Abul As melepaskan Zainab ke kota Madinah. Dan akhirnya Zainab pun harus berpisah dengan suami tercintanya yaitu Abul As karena permintaan dari ayah beliau yaitu Rasulullah SAW. Sampailah Zainab kota Madinah dan Zainab akhirnya tinggal bersama Rasulullah SAW. Nah, Umamah saat itu ya ketika tidak ada ayahnya yaitu Abul As, maka Umamah tinggal bersama Rasulullah SAW, dan sosok Rasulullah SAW yang banyak mempengaruhi Umamah. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini bagi teman-teman yang punya anak-anak dan harus berpisah dengan suami, harus ada sosok laki-laki di rumah ya. Agar anak-anak kita itu punya teladan, punya sosok, punya figur laki-laki di rumahnya. Ya, begitu pula dengan Umamah. Ketika Umamah tidak memiliki sosok seorang ayah yaitu Abul As ya, karena Abul As ayahnya masih di Makkah dan Zainab sudah di Madinah, maka sosok pengganti ayahnya yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sangat-sangat mencintai Umamah teman-teman ya, Masya Allah. Jadi cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Umamah. Sampai-sampai ini pernah suatu hari ada yang memberikan kalung kepada Rasulullah SAW. Dan kalung ini akhirnya Rasulullah SAW pakaikan ya di lehernya Umamah. Di lehernya Umamah, Masya Allah. Jadi saking cintanya Rasulullah SAW kepada Umamah, beliau mengatakan la adfa'annaha ila ahabbi ahli ilayya. Aku akan memberikan hadiah ini kepada keluargaku yang paling aku cintai. Jadi sebelumnya Rasulullah SAW tuh memanggil para istrinya dan mengatakan bagaimana ini kalung yang ada di depanku ya. Mereka para ummahatul mukminin mengatakan bagus ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan aku akan berikan ini kepada keluarga yang paling aku cintai. Dan ternyata Rasulullah SAW memilih keluarga yang dicintainya yaitu cucu pertamanya yaitu Umamah binti Abul As. Ya, Masya Allah. Bukan hanya itu yang diberikan Rasulullah SAW. Ya, pernah Rasulullah SAW juga diberikan hadiah cincin yang sangat bagus oleh An-Najasyi. An-Najasyi itu adalah raja dari Habasyah. Dan cincin itu dikirimkannya kepada Zainab putrinya. Dan Rasulullah SAW berpesan bahwasanya cincin yang diberikan kepada putrinya Zainab agar dipakaikan untuk cucunya, Masya Allah ya, untuk cucunya. Ini menunjukkan betapa sayang dan perhatiannya Rasulullah SAW terhadap cucu pertamanya yaitu Umamah binti Abul As. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya belum melanjutkan tadi ceritanya ya. Akhirnya nih teman-teman, Abul As akhirnya ada sebuah momen di mana dan ini menjadi kebahagiaan bagi Umamah ya. Momen di mana ketika itu Abul As membawa barang dagangan, termasuk Abul As ini nih ayahnya Umamah ini termasuk orang yang terpercaya kota Makkah. Jadi orang-orang Makkah itu kalau mau menitipkan dagangan itu ke Abul As. Jadi orang yang amanah. Maka ketika barang dagangan Abul As ya berjumpa dengan kaum muslimin dan ketika itu ditawan ya barang dagangannya, Abul As meminta kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada Zainab dulu, meminta perlindungan kepada Zainab, kepada istrinya waktu itu ya. Dan Zainab memberikan perlindungan, akhirnya harta-harta yang telah ditawan dikembalikan lagi kepada Abul As. Abul As kembali ke kota Makkah untuk mengembalikan semua harta yang telah dititipkan kepadanya. Jadi Abul As bukan seorang pengkhianat, tapi Abul As seorang yang menepati janji, seorang yang amanah. Dan mengembalikan barang dagangan orang-orang yang menitipkan kepadanya. Dan balik lagi ke kota Madinah, akhirnya Abul As, ayahanda Umamah, termasuk orang yang bersyahadat, mengucapkan syahadat, masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Dan ini yang membuat Umamah bahagia. Tidak ada yang paling senang dan bahagia ya teman-teman melihat orang tuanya yang dicintainya akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya, demi Allah, kalau saya dengar cerita-cerita para mu'allaf ya, mereka itu sangat bersedih ketika
merasakan orang tuanya belum masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam dan sudah merasakan lezatnya iman di dalam dada-dada mereka, lezatnya Islam. Mereka sangat sedih ketika melihat orang tuanya itu belum masuk Islam. Ini yang membuat kesedihan di hati mereka. Begitu pula Umamah ya. Alhamdulillah Umamah sangat senang ketika melihat ayahanda tercintanya Abul As akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan Zainab ya berkumpul kembali dengan suami tercintanya yaitu Abul As. Masya Allah ya. Tidak lama kemudian ya, Zainab di tahun 8 Hijriah meninggal dunia, wafat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umamah waktu itu kehilangan ibunda tercintanya karena meninggal di tahun 8 Hijriah. Dan disusul kemudian subhanallah ya, jadi ini nampak tidak jauh ininya, tidak jauh zamannya ya. Di Umamah ditinggal oleh ibundanya, kemudian setelah itu pada tahun 11 Hijriah Umamah ditinggal oleh Zainab, kemudian Umamah setelah itu ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW meninggal dunia. Di tahun ke-12 Hijriah Umamah ditinggal oleh ayahanda tercintanya yaitu Abul As. Jadi tahun 11 ditinggal oleh kakeknya, karena kakeknya kan termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW termasuk yang mengasuh Umamah. Kenapa mengasuh? Karena nggak ada ayahnya waktu itu. Jadi Abul As ketika berada di kota Makkah, maka Rasulullah SAW yang memberikan kasih sayang kepada Umamah. Tahun ke-12 Hijriah Abul As meninggal dunia dan ini yang membuat sedih Umamah. Masya Allah ya. Tahun 11 dan tahun 12. Akhirnya teman-teman ya, telah Umamah ditinggal oleh orang-orang yang tercinta, ya, orang-orang yang dicintainya yaitu Rasulullah, ibunda beliau Zainab dan ayahanda beliau Abul As. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan seorang laki-laki yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau Umamah binti Abul As menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, pernah dinikahi juga oleh Zubair bin Awam dan terakhir oleh Mughirah bin Naufal radhiyallahu anhum jami'an ya. Jadi Masya Allah dinikahi oleh laki-laki yang luar biasa. Ya Masya Allah. Allahu Akbar. Dan terkenal ya Masya Allah Umamah ini adalah seorang yang ahli ibadah, seorang yang memiliki akhlak yang mulia, karena pastinya buah tidak jatuh dari pohonnya ya. Beliau berasal dari keturunan orang-orang yang salih dan salihah. Tak heran ketika beliau memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia, Masya Allah ya. Dan akhirnya Umamah wafat dan para ahli sejarah tidak menyebutkan tahun berapanya wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Umamah binti Abul As dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita bisa berjumpa dengan wanita-wanita salihah seperti Umamah binti Abul As.